Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Zoldik di sini. Bagi yang baru gabung, ini adalah tempat bagi Anda untuk masuk ke ilmu hakikat. Panduan untuk masuk ke ilmu hakikat. Jalan menuju ilmu hakikat sangatlah berat, butuh keberanian dan kejujuran. Bila Anda ingin menghadapi rasa takut Anda, dibutuhkan keingintahuan yang besar, ya. Dan jalan menuju ilmu hakikat itu harus step by step. Tidak langsung nonton satu video kemudian menjustifikasi, berprasangka buruk, ya. Butuh step by step. Saya selalu menyamakan jalan menuju ilmu hakikat itu seperti naik tangga. Kalau langsung loncat ke anak tangga kelima atau 6 bisa jatuh. Sebelumnya mungkin suara saya agak lemah, ya. Mohon maaf karena ini kan Ramadan, jadi saya puasa. Kali ini masih dalam topik yang sama tentang mukjizat Al-Quran. Apakah Al-Quran sama dengan sains? Di sini adalah jawaban paling komplit tentang hal itu. Flashback dulu, saya begitu bangga dengan tafsir Quraisy Shihab yang mencoba mencocok-cocokkan Quran dengan sains. Dan saya ingin tahu mengapa agama saya sebagus ini tetapi banyak orang cerdas di luar sana tidak beragama Islam. Dalam pikiran saya pada saat itu hanyalah terlintas jawaban pastilah karena mereka tidak tahu atau tidak mencoba mencari tahu. Karena itu saya mencoba berdiskusi dengan terutama dengan ateis. Pada awalnya saya mencoba untuk membela agama saya dengan sombong. Malah saya yang diajar babak belur. Ternyata mereka lebih tahu dari saya. Mereka juga belajar kitab suci, ya, karena mereka melihat dari karya-karya saintifik. Karena saintis itu mempelajari semua kitab suci. Mereka tahu asal kata ini dan itu dari mana. Mereka tahu perubahan tafsir kapan terjadi, pengaruh Yunani dan buku-buku Yunani apa yang diterjemahkan dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran Islam. Mereka tahu perkembangan suatu ide atau paham dari A ke B. Tetapi dari situ saya mulai memahami beberapa hal. Bila ingin tahu kebenaran itu, kita harus berdiskusi dan mencari perbedaan. Yang kedua, manusia ini adalah kera-kera berjalan tegak yang merasa benar dengan ikut-ikutan. Maksudnya bukan makhluk berpikir. Ketiga, agama saya pun tidak menunjukkan secara pasti bahwa ini berasal dari Tuhan. Agama saya pun ujung-ujungnya meminta penerimaan kebenaran juga dari penuntutan adanya iman, bukan dengan logika atau bukti. Ya, permasalahannya, ini penafsiran atau pencocoklogian Al-Quran dengan sains ini banyak sekali. Kalau satu atau dua sih nggak apa-apa, kita nggak akan curiga. Tapi kalau bisa dibilang ratusan, ya sudah, saya nyerah. Sekarang coba lihat ayat ini, Al-Kahf ayat 38. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, di antara keduanya dalam 6 masa. 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Kemudian ayat Fusilat ayat Quran surat Fusilat ayat 9. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam. Kemudian pada ayat selanjutnya, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kita
kita bisa ambil beberapa analisis dari ayat-ayat tersebut. Sebenarnya kata masad dalam ayat tersebut menggunakan kata yaum yang artinya hari. Kata yaum ini selalu diartikan hari kecuali ketika berhubungan dengan pembentukan alam semesta. Alam semesta dengan tujuan tentu saja agar sama dengan sains, tetapi bukan menelisik apa yang dipikirkan Nabi pada saat itu. Kalau kita mau ke arah sana, tentu saja masyarakat zaman Nabi menggunakan kata yaum sebagai hari dalam mitologi penciptaan mereka. Dan bila kita lihat dalam Injil, hal serupa juga berlaku pada penciptaan alam. Seandainya pun menggunakan penafsiran bahwa sehari di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun, toh 6 kali 1000 sama dengan 6000 tahun, sedangkan dalam sains bumi terbentuk 9 miliar tahun dan alam semesta 13,8 miliar tahun. Jadi di sini terdapat rentang yang berbeda antara Al-Quran dan sains dan sangat sulit untuk dicocokkan. Oke, kalau satu saja memang Anda masih bisa berkelit. Coba lihat ayat yang selanjutnya, surat Fussilat dari 10 sampai 12. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu kedua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Kemudian ayat terakhirnya, ayat 12-nya, lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia wahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Jadi urutannya menurut Fussilat ayat 10, bumi termaksud gunung dan makanan dibentuk. Kemudian Fussilat 11-nya, kemudian Tuhan menuju langit yang masih berupa asap. Ayat 12-nya menciptakan 7 langit, kemudian langit yang dekat dihiasi dengan bintang-bintang. Berarti Allah menciptakan bumi terlebih dahulu baru langit. Ini tidak masuk akal. Bintang sebenarnya adalah matahari yang besar yang terlihat kecil karena jaraknya, dan tentu saja alam semesta tercipta di mana bintang terbentuk terlebih dahulu. Sedangkan bumi menurut sains modern hanyalah planet kecil di alam, hampir seperti titik yang tidak berarti kecuali karena adanya makhluk hidup. Karena orang dahulu melihat bintang kecil dan bumi besar, mereka menganggap bumi penting dan diciptakan terlebih dahulu. Bantahan mereka adalah bahwa kata summa tidak menunjukkan urutan kejadian. Namun bagaimana mungkin tidak menunjukkan urutan kejadian sedangkan Tuhan sedang menunjukkan suatu proses. Lagi pula, bila summa tidak menunjukkan urutan, maka ini akan kontradiksi dengan surat dan ayat, di mana summa dalam Quran surat ke-41 ayat 11 dan Quran surat kedua ayat 29 dan Quran surat ke-41 ayat ke-12 yang dalam hal ini summa menunjukkan urutan. Mereka merubah-rubah seenaknya aja, kadang ingin menunjukkan urutan, kadang tidak menunjukkan urutan karena ingin sama dengan sains. Lagi pula dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip bahwa Ibnu Abbas pernah berkata bahwa bumi diciptakan terlebih dahulu baru langit. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi yang langsung bertemu dengan Nabi, sehingga memahami benar Al-Quran yang belum mengalami perubahan. Dicek saja di situsnya yang saya berikan di bawah. Itu situs Islam. Di sana dikutip juga tentang Bukhari terkait hal ini. Sekian dulu dari saya.
Nah, jadi teruslah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas, tapi kebenaran itu datang